Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di sosialisasi program KKN UGM tahun 2021 tentang edukasi jurnalistik dalam penggunaan media sosial. Bersama saya Sandi Kurniawan, di sini saya akan sharing tentang betapa pentingnya kita memahami jurnalistik dalam penggunaan media sosial, khususnya dalam pembuatan konten-konten di media sosial dan dalam menyikapi berita-berita yang tersebar di media sosial. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Pengertian jurnalistik. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang edukasi jurnalistik dalam penggunaan media sosial, alangkah lebih baiknya kita mengenal dulu apa sih yang dimaksud dengan jurnalistik gitu. Nah, secara bahasa Indonesia, jurnalistik adalah hal yang menyangkut kewartawanan dan persurat kabaran dan seni kejuruan yang bersangkutan dengan pemberitaan dan persurat kabaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ketika kita membahas tentang pengertian jurnalistik ini ada kaitannya dengan jurnalisme gitu. Dimana jurnalisme juga dipahami sebagai profesi atau aktivitas penulisan untuk surat kabar, majalah atau situs web, berita atau menyiapkan berita untuk disiarkan. Nah, kata kunci dalam pengertian jurnalistik adalah berita dan penyebarluasan atau publikasi itu sendiri. Nah, jurnalistik dengan demikian secara praktis, jurnalistik dapat didefinisikan sebagai berikut, di mana jurnalistik adalah pengumpulan bahan berita, peliputan, pelaporan peristiwa, reporting, kemudian penulisan berita, writing, penyuntingan naskah berita, editing, dan penyajian atau penyebarluasan berita, publikasi atau broadcasting. Nah, melalui media. Definisi jurnalistik di atas ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Roland Wolseley dalam buku Understanding Magazine tahun 1969, di mana beliau memahami jurnalistik adalah pengumpulan, penulisan, penafsiran, pemrosesan, dan penyebaran informasi umum, pendapat pemerhati, hiburan umum secara sistematis dan dapat dipercaya untuk diterbitkan pada surat kabar, majalah, dan disiarkan. Nah, setelah tadi kita membahas tentang pengertian jurnalistik, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis jurnalistik. Nah, ada berapa jenis sih di dalam jurnalistik itu sendiri? Dari PPT yang saya tayangkan di sini, saya menuliskan 3 jenis jurnalistik. Yang pertama, jurnalistik cetak. Yang kedua, jurnalistik elektronik. Yang ketiga itu jurnalistik online. Nah, langsung saja yang pertama, jurnalistik cetak atau printed journalism, yaitu proses jurnalistik di media cetak printed media seperti koran, surat kabar, majalah, dan tabloid. Yang kedua, jurnalistik elektronik atau electronic journalism atau jurnalistik penyiaran atau broadcast journalism, yaitu proses jurnalistik di media radio, televisi, dan film. Nah, yang ketiga, jurnalistik online atau online journalism atau jurnalistik daring dalam jaringan, yaitu penyebar luasan informasi melalui situs web, berita, atau portal berita yang ada di media internet, media online, dan media cyber. Nah, berdasarkan topik dan pemberitaannya, jurnalisme juga atau jurnalistik bisa dibedakan menjadi banyak jenis gitu, seperti ada jurnalisme perang, jurnalisme politik, jurnalisme agama, kebudayaan, sosial, dan lain-lain. Sehingga jurnalistik juga bisa dibedakan berdasarkan topik dan pemberitaan yang dibawanya. Nah, setelah tadi kita membahas tentang jenis-jenis jurnalistik, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari jurnalistik itu sendiri. Kira-kira Anda gak sih manfaat dari jurnalistik itu sendiri? Nah, di sini saya menulis 7 manfaat dari jurnalistik.
Artinya, ketika seseorang mempelajari dunia jurnalistik atau jurnalisme, dan ketika dia menjadi seorang jurnalisme, nah, maka orang tersebut akan memperoleh manfaat-manfaat ini. Yang pertama adalah berpikir holistik gitu. Berpikir holistik adalah ketika seseorang menulis berita, ia dituntut untuk memberikan informasi yang lengkap mengenai unsur-unsur berita. Ada satu saja unsur yang berita yang kurang lengkap, itu berarti informasi yang diberikan belum menyeluruh. Kedua, berpikir kreatif. Seringkali dalam satu peristiwa ada banyak media atau wartawan yang meliput. Agar berita yang diterbitkan tidak terkesan sama dengan media lain, seseorang jurnalis perlu berpikir kreatif, mencari sudut pandang angle tertentu yang unik. Ketiga, berpikir kritis sintesis. Seorang jurnalis yang baik tidak mudah percaya begitu saja ucapan narasumber. Ia perlu melakukan validasi informasi, baik dengan melakukan cross-check pada narasumber lain atau observasi maupun dengan melakukan studi literatur. Yang keempat, melatih keingintahuan dan empati. Nah, tanpa keingintahuan, seseorang akan sulit menemukan potensi-potensi berita, dan tanpa empati, berita yang ia tulis akan cenderung kurang hidup. Jurnalis yang baik memiliki keingintahuan tinggi pada setiap hal. Dengan mencari tahu, maka ia menemukan informasi-informasi baru yang bagus untuk diberitakan. Jurnalis yang empati akan menemukan aspek-aspek kemanusiaan yang juga kuat untuk menciptakan berita yang mengunggah. Yang kelima, melatih kepercayaan diri. Seorang jurnalis bukanlah semata-mata atau kuping-kuping yang mencari informasi dari jauh. Ia harus mendekat kepada narasumber berita atau sumber berita, mengamati dan bertanya. Untuk itu akan terasah kepercayaan diri dalam relasi sosialnya. Keenam, membentuk hubungan yang baik. Nah, tidak mungkin seorang jurnalis bisa memberitakan banyak peristiwa jika ia tidak punya banyak relasi. Ia bertemu dengan orang-orang baru, punya kenalan baru, sebagai sumber berita sekaligus menjaga hubungan baik dengan sumber berita lain yang sudah ia kenal sebelumnya. Ketujuh, bersikap objektif. Meski jurnalis berhubungan baik dengan sumber berita, ia tetap harus objektif dalam artian pemberitaannya faktual, tidak melakukan pemutarbalikan fakta. Selanjutnya adalah fungsi dari jurnalistik. Nah, fungsi jurnalistik sendiri ada 4. Yang pertama adalah fungsi mendidik. Nah, dapat dikatakan bahwa di negara-negara yang sedang berkembang, peran dan fungsi jurnalistik harus lebih aktif dalam memberikan informasi sehingga dapat meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa. Jurnalistik harus memuat tulisan-tulisan yang banyak mengandung ilmu pengetahuan sehingga khalayak pembaca bertambah ilmunya. Fungsi mendidik ini bisa secara implisit dalam bentuk artikel atau tajuk rencana, cerita bersambung, atau berita bergambar yang mengandung pendidikan. Yang kedua, fungsi menghibur. Sudah jelas bahwa dalam tulisan atau berita menginformasikan kepada khalayak tentang suatu hubungan sosial antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya. Hubungan rohani antara tokoh yang diberitakan dengan orang-orang yang menjadi pembaca berita mengenai tokoh tersebut. Dengan adanya ikatan ini akan menghubungkan antara tokoh dan pembaca, sehingga ada kedekatan perasaan yang mendalam dan dapat mengetahui tokoh yang dimaksud. Yang ketiga, fungsi sebagai penyalur dan bentuk pendapat umum. Dengan adanya berita atau informasi yang berpengaruh, maka akan membentuk pendapat para pembacanya dan berpikir sesuai dengan pola yang diinginkannya. Dalam hal ini, setiap tulisan sesungguhnya akan selalu membentuk sebagian dari pendapat umum. Yang keempat, fungsi kontrol sosial. Kontrol sosial merupakan salah satu fungsi jurnalistik atau pers yang sangat penting terutama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bahkan, jurnalistik dan pers dianggap sebagai kekuatan keempat atau the fourth stage dalam sistem politik kenegaraan, apalagi menerapkan sistem pemerintahan demokratis. Kekuatan yang dimaksud sebelum kekuatan kenegaraan tersebut adalah
lembaga legislatif seperti MPR, DPR, eksekutif seperti pemerintahan, dan lembaga yudikatif atau Mahkamah Agung. Nah, fungsi sebagai kontrol sosial ini untuk mengontrol atau mengawas lingkungan, khususnya kepada pemerintah dan para aparatnya. Dalam Undang-Undang Pers Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers, disebutkan dan diakui fungsi pers jurnalistik dalam bab 2 pasal 2 sampai 5 sebagai berikut. Yang pertama, mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memperjuangkan amanat penderitaan rakyat berlandaskan demokrasi Pancasila. Yang ketiga, memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Yang keempat, membina persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, menjadi penyalur pendapat umum yang konstruktif. Peran dan fungsi jurnalistik ini harus betul-betul berjalan sesuai dengan cara kerjanya, sehingga dapat mengembangkan dan menumbuhkan kreativitas masyarakat dalam mengarungi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya adalah media jurnalistik. Media jurnalistik sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada media cetak atau printed media, di mana jurnalistik media cetak boleh dikatakan model jurnalistik yang paling tua atau yang kali pertama muncul. Meski model awalnya belum terbentuk, media surat kabar atau majalah seperti sekarang ini, namun keberadaan media tercetak atau akta diurna yang digagas oleh Julius Charles boleh dikatakan sebagai tonggak awal lahirnya jurnalistik cetak, yang kemudian disusul dengan media tercetak lainnya, seperti Avisa Relation Older Zeitung dan Weekly News pada abad ke-16. Hadirnya jurnalistik cetak di hadapan khalayak luas secara sederhana diarahkan untuk membuka mata pembaca dalam mengenali dan memahami perubahan yang terjadi di permukaan muka bumi ini. Karena itulah, fungsi jurnalistik cetak dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, to inform, yaitu menginformasikan kepada pembaca secara objektif tentang apa yang terjadi dalam suatu komunitas, negara, dan dunia. Yang kedua, to comment, yaitu mengomentari berita yang disampaikan dan mengembangkan ke dalam fokus berita. Yang ketiga, to provide, yaitu menyediakan keperluan informasi pembaca yang membutuhkan barang dan jasa melalui pemasangan iklan di media cetak. Berpijak dari detail fungsi jurnalistik cetak tersebut, maka secara konseptual, jurnalistik cetak tidak dimaknai sebagai ilmu, proses, dan karya jurnalistik yang disiarkan kepada khalayak melalui media tercetak saja, tapi harus dimaknai sebagai sarana alternatif yang mampu membangkitkan motivasi dan kemandirian masyarakat dalam memahami arti penting sebuah informasi sebagai perkembangan atau pengembangan kehidupan secara hakiki. Yang kedua, media elektronik yang dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah media radio, yang kedua adalah media televisi. Keberadaan jurnalistik radio pada dasarnya merupakan kelanjutan dari jurnalistik cetak. Hal ini sering ditemukannya perangkat teknologi radio yang ternyata memiliki kemampuan untuk meningkatkan transfer informasi kepada khalayak luas lebih cepat. Radio kali pertama ditemukan oleh seorang ahli fisika yang berkebangsaan Skotlandia tahun 1864, yaitu James C. Maxwell. Dalam perkembangannya semakin dilirik kalangan jurnalistik untuk menjadi media alternatif penyiaran informasi. Semenjak itulah, radio dipandang sebagai media alternatif dalam menyampaikan informasi kepada khalayak selain media cetak. Yang kedua adalah media televisi. Jika melihat dunia pertelevisian di negeri ini mengalami perkembangan yang cukup akseleratif. Pada awalnya hanya satu buah, yaitu TVRI yang notabene milik pemerintah, kemudian berkembang cukup banyak jumlahnya. Misalnya tahun 1989 lahir Raja Wali Citra Televisi Indonesia atau RCTI, disusul dengan Surya Citra Televisi atau SCTP, kemudian Televisi Indonesia atau RCTI, Televisi Pendidikan Indonesia TPI, Indosiar, dan Andalas Televisi atau ANTV. Ketika reformasi bergulir, stasiun televisi menjadi berkembang, maka bermuncullah stasiun swasta nasional maupun yang berskala lokal seperti Metro TV, Transformasi Televisi atau Trans TV, TV7 yang kini dikenal sebagai Trans 7, Latif menjadi TV One, dan Global TV. Untuk televisi berskala lokal,
antara lain JTV, Bali TV, dan lain sebagainya. Ditambah stasiun televisi yang berbasis jaringan kabel berlangganan. Dengan berbekal kemengertian terhadap potensi dan kekuatan televisi, maka menjadi sangat tepat apabila televisi dijadikan perangkat utama bagi aktivitas jurnalistik. Tentunya, perangkat tersebut akan memiliki nilai guna yang luar biasa apabila seseorang ingin memahami karakter dasar sebelum memanfaatkan media ini dalam berjurnalistik. Karakter dasar ini menjadi alat bantu praktis televisi dan dalam menghasilkan karya jurnalistik artistik. Nah, yang ketiga adalah media cyber atau cyber media. Dari sekian model jurnalistik, mungkin untuk sementara ini hanya jurnalistik cyber media yang boleh dikatakan sebagai jurnalistik teknik dan tercanggih dalam hal penggunaan media sebagai sarana informasi transformasi atau sebagai sarana transformasi informasi. Betapa tidak media yang digunakan adalah media yang menggunakan teknologi terbaru yaitu internet, interconnection networking, sebuah teknologi yang mampu memberikan kebebasan seseorang mengakses informasi dari segala penjuru dunia hanya dengan mengklik saja. Bahkan dengan kemampuan teknologi ini pula, seorang dapat menjadi wartawan yang menghadirkan berbagai bentuk karya tulisannya dan mempublikasikannya melalui email atau web blog yang dimilikinya tanpa bergantung pada lembaga informasi manapun. Jurnalistik cyber, media cyber atau cyber journalism dalam bahasa yang lain dikenal sebagai nama jurnalisme online. Dikatakan demikian karena pekerja dan pengakses informasi model ini selalu menggunakan media internet, komputer. Dengan media internet itulah produk yang dihasilkan dari kerja jurnalistik cyber media langsung dapat dinikmati khalayak tanpa terikat oleh waktu dan prosedur buku lembaga penyiaran manapun. Bahkan pola saat peristiwa berlangsung, informasi dapat diakses langsung. Selanjutnya adalah pengertian media sosial. Nah, menurut Philip Kotler dan Kevin Keeler, bagi Philip dan Kevin Keeler, penafsiran media sosial merupakan fasilitas untuk konsumen untuk berbagai data, teks, foto, video, serta audio dengan satu sama lain serta dengan perusahaan dan sebaliknya. Menurut Marjorie Clayman, bagi Marjorie Clayman, penafsiran media sosial merupakan alat pemasaran baru yang membolehkan untuk mengetahui pelanggan serta calon pelanggan dengan metode yang sebelumnya tidak mungkin. Sehingga bisa dikatakan bahwa media sosial adalah teknologi berbasis website atau aplikasi Android atau iOS yang dapat mengubah suatu komunikasi ke dalam bentuk dialog yang interaktif. Selanjutnya adalah pengertian konten media sosial. Nah, menurut KBBI, konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Dalam Business Dictionary, konten memiliki arti sebagai pertama, teks dari dokumen atau publikasi dalam bentuk apapun. Konten adalah informasi dan komunikasi yang jumlah total dari kesegaran, keterbacaan, relevansi, dan kegunaan informasi yang disajikan dan cara penyajiannya. Kemudian yang kedua adalah esensi dari pesan atau wacana yang dikomunikasikan sebagai mana untuk dipahami atau diterima oleh audiens yang dituju. Yang ketiga sebagai lem yang membuat situs web lengket, membuat pengunjung kembali dan membuat mereka tidak pergi. Artinya konten media atau media konten adalah berbagai jenis atau format konten atau isi yang ada pada berbagai media komunikasi, khususnya media online atau media cyber. Selanjutnya adalah tujuan dari media sosial. Yang pertama adalah aktualisasi diri. Untuk sebagian orang, media sosial ialah tempat untuk aktualisasi diri. Mereka menunjukkan bakat serta keunikan di media sosial sehingga bisa dilihat banyak orang. Tidak heran mengapa di kala ini banyak artis berlomba-lomba buat terkenal di media sosial mereka. Kemudian, membentuk komunitas. Komunitas online sangat gampang ditemui saat ini, baik di web, forum, ataupun di web sosial network yang lain. Media sosial jadi wadah tempat berkumpulnya masyarakat online yang mempunyai
atensi yang sama untuk saling berbicara serta bertukar data ataupun pendapat. 3. Menjalin hubungan pribadi. Media sosial pula berfungsi penting dalam aktivitas menjalin hubungan personal dengan orang lain secara individu. Terdapat banyak sekali pengguna media sosial yang menemukan pendamping hidup, sahabat, rekan bisnis di media sosial. Yang keempat, media pemasaran. Penggunaan media sosial yang jumlahnya sangat banyak pasti saja jadi tempat yang sangat potensial untuk memasarkan sesuatu. Bisnis online yang banyak tumbuh saat ini banyak dipengaruhi oleh media sosial sebagai tempat promosi. Jurnalistik dalam media sosial. Jurnalisme membutuhkan media untuk menjadi wadah penyebar luasan informasi yang terdapat dalam berita. Dan dalam perkembangannya, kini media massa hadir dengan ragamnya yang semakin bervariasi. Kehadiran internet semakin menguatkan pendapat bahwa media dalam dalam hal ini, media online dapat memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan manusia, termasuk dunia jurnalisme. Nah, selain sebagai sarana penyebar luas informasi, media sosial ini juga dimanfaatkan jurnalis sebagai referensi atau sumber berita. Penggunaan sosial media sebagai sumber pemberitaan dapat terlihat dari hasil survei yang dilakukan salah satu lembaga Amerika Serikat terhadap 500 wartawan yang berasal dari 15 negara, dan hasilnya sebanyak 47% diantaranya menggunakan Twitter sebagai sumber berita dan 30% lainnya menggunakan Facebook. Nah, penggunaan media sosial sebagai sumber informasi ini kita coba hubungkan dengan banyak kasus yang ada di Indonesia, di mana kasus yang banyak diperbincangkan masyarakat luas, yaitu salah satunya banyak kasus korupsi dan lain-lain, sudah mulai bisa diakses atau lebih dulu diakses di media sosial. Sehingga media sosial bisa merupakan sarana yang dapat dikatakan efektif gitu, yang dapat dikatakan paling cepat dalam mendapatkan data. Dengan adanya media sosial, jurnalis bisa mendapatkan sumber berita yang dianggap kompeten tanpa harus terjun ke lapangan langsung dalam pencarian ide berita. Jurnalistik dalam konten media sosial. Nah, yang pertama sebagai sarana pengumpulan informasi. Artinya, ketika seseorang ingin membuat konten di media sosial yang bagus, baik, dan berkualitas, maka dia harus berkaitan atau berhubungan dengan jurnalistik. Karena dengan menggunakan jurnalistik, konten yang dibuat bisa berkualitas sesuai faktanya dan sasarannya tepat. Nah, selain itu, dengan jurnalistik, pengumpulan bahan materi, data yang dibutuhkan bisa memakai banyak sumber media. Yang kedua, sebagai sarana penyebaran pesan. Nah, dengan jurnalistik, konten yang dibuat bukan hanya konten yang kosong, tetapi ada maksud dan tujuan di dalamnya. Maka, dari jurnalistik bisa mengarahkan dan menyebarkan makna dan tujuan yang ada pada konten tersebut. Yang ketiga, sebagai bentuk branding. Jurnalistik bisa mengenalkan konten pada khalayak supaya konten bisa dilihat dan diakses oleh khalayak. Dan ketika konten sudah tersebar luas, maka proses branding sudah terjadi. Oleh karena itu, jurnalistik merupakan salah satu metode branding yang paling sistematis dan menguntungkan. Nah, kesimpulannya, istilah jurnalistik pada saat ini mungkin sudah tidak asing lagi terdengar di telinga. Di era sekarang ini, berbagai media informasi dan telekomunikasi sangat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat, khususnya di perkotaan. Bahkan, media massa dapat mempengaruhi masyarakat sampai ke pelosok-pelosok pedesaan. Televisi dan radio bukan lagi barang yang dianggap mewah, sehingga banyak masyarakat desa yang memilikinya. Sehingga dari media massa itulah kerap sering termuat istilah jurnalistik, karena media massa sebagai sarana penyaluran kegiatan hasil kerja jurnalistik. Selain itu, sifat media sosial yang memungkinkan setiap penggunanya berbagi informasi terkini secara bebas menjadikan media sosial sebagai sumber utama kabar terkini ketika terjadi peristiwa krisis dan aktual.